Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan materi pajak internasional tentang bentuk usaha tetap dengan dosen Pak Lawe Anasta. Kelompok saya terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Aulia Zahra, yang kedua Kabi Mandika, dan yang ketiga Andina. Latar belakang. Konsep bentuk usaha tetap dalam perpajakan internasional berperan penting dalam menentukan hak suatu negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan entitas asing yang menjalankan kegiatan usaha di wilayahnya tanpa membentuk badan hukum. Dalam era globalisasi dan ekonomi digital, keberadaan fisik tidak selalu diperlukan untuk menghasilkan pendapatan lintas negara, sehingga menimbulkan tantangan dalam penerapan konsep BUT yang bersifat tradisional. Di Indonesia, BUT diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda atau yang disebut P3B. Namun, implementasinya sering menghadapi interpretasi yang kompleks, terutama terhadap model bisnis digital. Oleh karena itu, pemahaman dan penyesuaian konsep BUT menjadi penting guna memastikan keadilan dan efektivitas sistem perpajakan di tengah dinamika ekonomi global. Yang kedua, definisi dari bentuk usaha tetap. Bentuk usaha tetap merupakan entitas usaha yang dimiliki oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, yang menjalankan kegiatan usaha atau memperoleh penghasilan di Indonesia, namun tidak membentuk badan hukum berdasarkan hukum Indonesia. Dalam sistem perpajakan, BUT dianggap sebagai subjek pajak badan dan memiliki perlakuan yang setara dengan wajib pajak dalam negeri atau WPDN dalam hal perhitungan pajak penghasilan dengan karakteristik dan kewajiban yang unik. Menurut regulasi yang mengatur mengenai BUT menyatakan bahwa BUT mencakup kegiatan usaha yang dilakukan oleh subjek pajak luar negeri dengan yang pertama tempat usaha tetap di Indonesia, yang kedua bersifat permanen, dan yang ketiga digunakan untuk menjalankan usaha atau kegiatan yang menghasilkan penghasilan. Dasar hukum dan ketentuan BUT. Yang pertama, dasar hukumnya adalah dalam pasal 2 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 PMK 03 2019. Lalu yang keempat, Per 10 PJ 2017 tentang tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda P3B. Kemudian, jenis bentuk usaha tetap. Yang pertama, bentuk usaha tetap tipe aset, yaitu jenis yang menjalankan bentuk usaha tetap yang menggunakan tempat tetap sebagai sarana menjalankan usaha. Yaitu yang pertama place of business, yaitu tempat usaha baik milik sendiri atau sewa, dan yang kedua fix, yaitu memiliki kesinambungan waktu dan lokasi, dan yang ketiga business activity atau dijalankan secara reguler di tempat tersebut. Lalu jenis yang kedua adalah tipe aktivitas, mengacu pada durasi aktivitas usaha tertentu. Yang pertama, proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan yang berlangsung lebih dari 6 bulan menurut UN model, atau 12 bulan menurut OECD model. Yang kedua, kegiatan jasa termasuk jasa konsultasi yang dilakukan secara langsung lebih dari 60 hari dalam 12 bulan berdasarkan P3B negara asal. Dan yang ketiga, jenis bentuk usaha tetap tipe agen, yaitu tipe yang dibentuk melalui kehadiran agen yang tidak bebas. Yang pertama, agen tersebut bertindak atas nama perusahaan luar negeri, dan yang kedua, memiliki kuasa menandatangani kontrak atau melakukan pengiriman barang secara reguler. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, BUT tipe asuransi. Sesuai UN model, perusahaan asuransi asing dianggap memiliki BUT jika yang pertama mengumpulkan premi di Indonesia melalui agen tidak bebas.
Kemudian yang kedua, menanggung risiko yang terjadi di Indonesia. Kriteria subjek pajak BUT. Yang pertama, orang pribadi asing. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2019, orang yang tidak berdomisili di Indonesia tetapi menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia merupakan subjek pajak BUT. Yang kedua, badan usaha asing. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2019, entitas asing yang tidak berkedudukan di Indonesia namun memperoleh penghasilan dari kegiatan di Indonesia merupakan subjek pajak BUT. Penghasilan objek pajak BUT. Terdapat tiga jenis penghasilan untuk menentukan objek pajak bagi BUT. Yang pertama, attribution income, yang kedua, force of attraction income, dan yang ketiga, effectively connected income. Yang pertama, attribution income, yaitu penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki dan atau dikuasai. Dengan demikian, semua penghasilan tersebut dikenakan pajak di Indonesia. Contohnya, perusahaan asing ABC Ltd dari Jepang memiliki BUT di Indonesia yang bergerak dalam bidang perdagangan alat elektronik. BUT ini melakukan penjualan langsung ke pelanggan di Indonesia dan menghasilkan pendapatan sebesar 5 miliar rupiah. Maka, 5 miliar ini adalah penghasilan BUT di Indonesia karena berasal langsung dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUT, yaitu menjual alat elektronik ke dalam negeri. Yang kedua, force of attraction income, yaitu penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Contohnya BUT perusahaan asing XYZ GmbH dari Jerman di Indonesia bergerak di bidang konsultasi teknik. Namun selain melalui BUT, kantor pusat XYZ GmbH di Jerman juga memberikan jasa konsultasi langsung kepada perusahaan Indonesia lainnya tanpa melalui BUT. Maka, meskipun transaksi dilakukan oleh kantor pusat, karena jasa tersebut sejenis dengan kegiatan usaha BUT di Indonesia, sama-sama jasa konsultasi teknik, maka penghasilan tetap dianggap sebagai penghasilan BUT dan dikenakan pajak di Indonesia. Kemudian yang ketiga, effectively connected income, yaitu penghasilan pasif, misalnya bunga dan royalti, yang diterima atau diperoleh kantor pusatnya dan memiliki hubungan efektif dengan kegiatan usaha BUT-nya di Indonesia, dianggap sebagai penghasilan BUT-nya di Indonesia. Contohnya BUT perusahaan asing, Teknova Incorporation di Indonesia, bergerak di bidang pengembangan software. Kantor pusatnya di Amerika Serikat menerima royalti dari pihak ketiga di Indonesia atas lisensi software yang dikembangkan oleh BUT di Indonesia. Karena royalti tersebut berasal dari hasil kerja BUT di Indonesia, maka royalti ini dianggap memiliki hubungan efektif dan diperlakukan sebagai penghasilan BUT, sehingga dikenakan pajak di Indonesia. Kemudian biaya atau pengurang penghasilan BUT. Menurut pasal 6 ayat 1, yang pertama adalah biaya operasional usaha. Kemudian yang kedua, biaya penyusutan dan amortisasi. Yang ketiga, iuran dana pensiun. Kemudian yang keempat, kerugian penjualan aset. Kemudian yang kelima, kerugian kurs. Yang keenam, biaya litbang atau penelitian dan pengembangan. Kemudian biaya pelatihan. Yang ketujuh, piutang tidak tertagih. Kemudian yang kedelapan, sumbangan tertentu. Kemudian biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut Undang-Undang PPH Pasal 9 Ayat 1. Yang pertama, pembagian laba termasuk dividen. Yang kedua, biaya untuk kepentingan pribadi, pemilik atau pemegang saham. Kemudian yang ketiga, pembentukan dana cadangan. Yang keempat, premi asuransi oleh wajib pajak orang pribadi. Yang kelima, imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang keenam, hibah atau sumbangan. Yang ketujuh, pajak penghasilan. Yang kedelapan, biaya pribadi wajib pajak atau tanggungan. Kemudian yang kesembilan, gaji untuk anggota firma atau persekutuan atau PK tanpa saham. Dan yang terakhir, sanksi perpajakan, yakni bunga, denda, dan pidana.
Baik, selanjutnya ada pembayaran yang tidak boleh dikurangkan oleh BUT berdasarkan pasal 5 ayat 3 CUU PPH. Yang pertama ada royalti atau imbalan atas penggunaan harta, paten, atau hak lainnya. Yang kedua jasa manajemen dan jasa lainnya yang dibayarkan ke kantor pusat. Dan yang ketiga bunga kecuali yang terkait usaha perbankan. Lalu ada kewajiban pajak BUT. Setelah BUT memiliki NPWP dan atau dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, BUT berkewajiban menjalankan hak dan kewajiban perpajakan yang sama dengan wajib pajak dalam negeri. BUT wajib menyampaikan SPT PPH Badan, SPT PPH pasal 21 atau 26, PPH pasal 23 atau 26, PPH pasal 22, PPH pasal 4 ayat 2, dan akta PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbedaan perlakuan PPH antara wajib pajak badan dalam negeri dan BUT. Yang pertama, sumber penghasilan BUT yang dikenakan PPH adalah penghasilan dari Indonesia saja, karena BUT termasuk wajib pajak luar negeri. Yang kedua, adanya perlakuan khusus tentang penghasilan yang menjadi objek pajak BUT dan biaya yang boleh dikurangkan bagi BUT yang diatur dalam pasal 5 UU PPH. Lalu yang ketiga, adanya kewajiban khusus pemotongan PPH pasal 26 atas penghasilan kena pajak setelah dikurang pajak di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 4 UU PPH. Ketentuan PPH atas BUT berdasarkan UU HPP nomor 7 tahun 2021, tarif pajak penghasilan badan untuk BUT disamakan dengan wajib pajak dalam negeri, yaitu yang pertama ada PPH badan sebesar 22% dari penghasilan kena pajak, dan yang kedua ada branch profit tax atau BPT sebesar 20% dari laba setelah pajak yang tidak ditanamkan kembali di Indonesia berdasarkan pasal 26 ayat 4 UU PPH. Berikut perhitungan PPH BUT. Yang pertama itu ada peredaran bruto sebesar 80 miliar rupiah, dikurang dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sebesar 55 miliar rupiah. Sehingga penghasilan BUT dari usaha atau kegiatan atau harta sebesar 25 miliar rupiah. Lalu ada penghasilan bunga sebesar 1 miliar rupiah, dan penjualan langsung barang oleh kantor pusat yang sejenis dengan barang yang dijual bentuk usaha tetap sebesar 40 miliar rupiah. Dan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan nomor 5 sebesar 30 miliar rupiah. Sehingga subtotal dari poin 5 dan poin 6 sebesar 10 miliar rupiah. Lalu ada dividen yang diterima atau diperoleh kantor pusat yang mempunyai hubungan efektif dalam bentuk usaha tetap sebesar 400 juta rupiah. Sehingga jumlah penghasilan berdasarkan Force of Attraction Rule dari poin 3, 4, 7, dan 8 sebesar 36 miliar 400 juta rupiah. Lalu dikurang dengan biaya administrasi kantor pusat yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT sebesar 1,4 miliar rupiah. Sehingga penghasilan kena pajak sebesar 35 miliar rupiah. Lalu dikurang kembali oleh PPH tarif pasal 17 sebesar 7,7 miliar rupiah, sehingga penghasilan kena pajak setelah PPH sebesar 27,3 miliar. PPH tarif pasal 17 sebesar 7,7 miliar rupiah dikurang dengan branch profit tax sesuai pasal 26 ayat 4 sebesar 5,465 miliar 460 juta rupiah, sebesar jumlahnya adalah 13 miliar 160 juta rupiah. Branch profit tax sebesar 5 miliar 460 juta rupiah dapat tidak dikenakan jika penghasilan kena pajak tersebut ditanamkan kembali di Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 PMK 03 2008, atau sekarang sudah diganti ke yang baru Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 PMK 03 2011. Ketentuan pengecualian BUT sesuai Per 10 PJ 2017, BUT tidak dikenai pajak jika hanya melakukan kegiatan persiapan dan kegiatan penunjang. Berdasarkan pasal 6 PMK 53 2019, kegiatan tersebut tidak dianggap sebagai pembentukan BUT. Ketentuan pengecualian BUT menurut pasal 5 ayat 4 OECD model, kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dikatakan sebagai BUT yaitu pertama, kegiatan menyimpan, memamerkan, atau menyerahkan barang atau barang dagangan milik subjek pajak luar negeri yang terdapat di negara domisili. Yang kedua, kegiatan pembelian barang atau barang dagangan atau mengumpulkan informasi. Lalu yang ketiga, kegiatan pengurusan suatu barang atau barang dagangan kepunyaan perusahaan yang semata-mata ditujukan untuk diproses lebih lanjut oleh perusahaan lain. Lalu yang
Empat, kegiatan yang bersifat persiapan atau bersifat penunjang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.